Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian. Judulnya mengenai penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar PKN kelas 3 SD 1320 Raya Tonga. Perkenalkan, nama saya Alexander Samosir dengan teman saya Bu Pica Auliananda. Kami dari Universitas Evarina, Pematang Siantar. Saya akan mempresentasikan judul penelitian kami mengenai penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi pertama kali melatar belakang atau pendahuluan judul kami itu adalah kurikulum itu adalah satu sistem ya, sistem di mana komponen mata pelajaran ada prosedur pekerjaan. Jadi kalau kurikulum itu berkaitan dengan juga sistem, ada prosedur di mana ada tujuan instansi supaya tercapai suatu pembelajaran. Jadi kurikulum Indonesia itu mengalami perubahan waktu ke waktu. Indonesia sudah belasan kali mengalami perubahan kurikulum berkaitan dengan mengikuti dengan juga penggantian Menteri Pendidikan dan pejabat tinggi. Berawal kurikulum yang kami ambil penelitian saat ini, yaitu di tahun 2019 kita mengalami namanya COVID-19 ya, yaitu pandemik ya. Di mana pemerintah membentuk suatu modul atau pembelajaran suatu pendidikan SD, SMA, dan SMK dan perguruan tinggi, menyederhanakan kurikulum, membuat gagasan yang baru, berbentuk namanya kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan dari berkaitan dengan Merdeka Belajar itu yaitu menyatukan informasi dengan akses teknologi, di mana guru, peserta didik ya, dan semua kalangan pendidikan disatukan dalam teknologi, yaitu ada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu suatu fungsi guru itu sebagai fasilitator ya dan praktisi yang menyediakan media pembelajaran dalam bentuk online dan teknologi ya. Kita akan mengupas judul penelitian kami ini, bagaimana pendidikan PKN itu dapat di kurikulum Merdeka Belajar yang baru ini menjadi apakah hasil belajar PKN itu dapat meningkat atau tidak. Mana metode penelitian kami ini kami ambil dalam bentuk kualitatif, yaitu berbasis paralel bebas yang ada kelas kontrol dan ada kelas bebas dan harus kelas kontrolnya. Penelitian berkaitan dengan seluruh SD, yaitu populasi itu di SD dan 19.320 Raya Tonga, yaitu di Kabupaten Simalungun, yaitu berjumlah siswanya itu sekitar 400 orang ya. Yang dimana sampel penelitian itu kami ambil di kelas 3, yaitu 33 orang siswa. Pengambilan sampel itu dengan teknik random sampling, yaitu jenjang kelas yang hasil undian kelas 3. Jadi ada random sampling, makanya kami ambil kelas 3 karena kami random yang di kelas 3 aja. Jadi teknik pengumpulan data yang dilakukan dari penelitian kami itu berkaitan dengan hasil, yaitu dokumentasi. Ada dokumentasi yang kami ambil, yaitu ada juga ambil dengan bentuk wawancara dan di semester ganjil dan genap. Bagaimana kurikulum Merdeka Belajar itu apakah mampu meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 3.
Dari hasil uji, ketika di dalam penelitian kami ini ada ada uji yang kami lakukan, ada uji Paired, itu sampel dengan tes, yaitu Paired test ya. Di mana berdasar hasil uji Paired test itu ditetapkan bahwa nilai signifikan 2, lebih kecil dari 0,05, menyatakan bahwa perbedaan signifikan antara kedua data. Ada dua perbedaan data berdasarkan ada menyatakan bahwa nilai 0,000 lebih kecil dari 0,5, menyatakan bahwa terjadi perbedaan. Ada perbedaan terhadap penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar kelas 3. Jadi ada perbedaan yang dilakukan. Berdasarkan uji Paired ya, dengan nilai rata-rata, kami ambil juga nilai rata-rata dari ya, pada sistem itu ada penerapan kurikulum 2013 dan penerapan kurikulum Merdeka Belajar, karena yang ganjil 2013 dan genap itu 2000 Merdeka Belajar, maka dapat disimpulkan terjadinya pengaruh signifikan terhadap penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar siswa. Jadi di hasil belajarnya di kurikulum 2013 itu yang dengan hasil belajarnya PKN ada peningkatan di kurikulum Merdeka Belajar. Berarti ada suatu hal yang meningkat hasil belajarnya di kelas 3. Jadi dapat disimpulkan terdapat pengaruh penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar PKN di kelas di SD 19, 13, 20 Rayatonga. Diharapkan dari hasil kesimpulan kami itu diharapkan guru dapat mengembangkan segala aspek, baik Merdeka Belajarnya, kurikulumnya, dan bagaimana menciptakan Merdeka Belajar bagi siswa yang menyenangkan. Karena itu yang dituntut dari Merdeka Belajar. Oke, itu dulu yang boleh kami presentasikan dari penelitian kami dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar kelas 3 SD 19-13-20 Rayatonga. Kami akhiri dengan kata terima kasih telah menyaksikan video kami ini. Salam sehat buat kita semua.